Malaikat maut kesusahan mencabut nyawa seseorang. Dalam sebuah kisah tertulis dalam kitab Daqaiq Al-Akbar karya Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, terdapat ruh yang tidak bisa dicabut dari berbagai arah. Malaikat maut pun sampai bingung dengan apa harus mencabut ruh tersebut. Saat itu malaikat maut diperintahkan Allah untuk mencabut ruh seseorang. Namun ketika hendak mengambil ruh tersebut dari mulutnya, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Karena semasa hidupnya mulutnya selalu berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian malaikat maut pun mencoba dari sisi yang lain. Dari tangannya tetap tidak bisa. Karena ketika digunakan untuk bersedekah dan mengelus-ngelus kepala anak yatim, maupun sering berbuat kebaikan lainnya. Dari kakinya juga tidak bisa, dikarenakan kakinya meringankan langkahnya untuk selalu salat berjamaah di masjid dan tak kenal lelah melangkah menuju majelis taklim. Begitu juga dengan telinganya yang sering mendengar bacaan Al-Quran, mendengarkan azan dan mendengarkan zikir. Sampai akhirnya malaikat maut kembali menghadap Allah dan menyampaikan bahwa setiap sisi yang akan ia cabut ruhnya menyampaikan jawaban masing-masing. Akhirnya Allah memberikan solusi atas kebingungan yang dialami malaikat maut. Allah memerintahkan malaikat maut untuk menulis nama Allah di telapak tangan malaikat maut untuk diperlihatkan kepada ruh tersebut. Setelah itu malaikat maut langsung menemui si fulan dan memperlihatkan telapak tangannya yang terdapat asma Allah. Melihat telapak tangan malaikat maut yang terdapat asma Allah, ruh tersebut bergegas keluar dari jasad si fulan. Tidak ada rasa sakit yang dia rasakan. Ketika mukmin dijemput malaikat maut, kematian seperti apa yang akan dihadapi setiap muslim tergantung apa yang dilakukan semasa hidup dan apa yang diucapkan di ujung tarikan nafas ketika ruhnya dicabut malaikat pencabut nyawa. Setelah melewati proses dicabutnya nyawa, semua manusia akan mendiami alam kubur. Namun alam kubur tak selamanya menyeramkan. Seorang hamba bahkan bisa merasakan alam setelah mati seperti tidur layaknya pengantin baru. Ketika itu amal kebaikannya di dunia menjadi buah manis yang siap untuk ia petik. Para mukmin pun mendapat perlakuan berbeda dengan orang kafir dan munafik sejak malaikat maut menjemputnya. Rasulullah mengatakan bahwa jika hamba itu menuju ke akhirat dan terputus dari dunia, maka para malaikat turun kepadanya seakan-akan wajah mereka matahari. Mereka duduk di hadapannya sepanjang mata memandang. Kemudian malaikat pencabut nyawa datang hingga duduk di dekat kepalanya. Malaikat itu berkata, "Hai jiwa yang tenang, keluarlah kepada ampunan Allah dan keridhaannya." Maka jiwa itu keluar seperti air yang mengalir. Malaikat itu pun mengambilnya. Para malaikat lain tidak membiarkannya ada di tangannya sekejap mata pun, hingga mereka mengambilnya lalu meletakkannya di kafan. Jiwa itu keluar dengan bau harum